Istri Verdi Sambo menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri. Berbeda dengan saat mengunjungi Verdi Sambo di Mako Brimob Kelapa II Depok, kali ini istri Sambo, Putri Chandrawati, menghindari wartawan saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana di Bareskrim Polri. Putri datang terpisah dengan kuasa hukumnya dan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan di Bareskrim. Ini adalah pemeriksaan perdana Putri Chandrawati setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selesai menjalani pemeriksaan kesehatan, Putri Chandrawati akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh tim Sus Kapolri. Kuasa hukum Putri Chandrawati menjamin jika istri Verdi Sambo akan kooperatif menjalani pemeriksaan. PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Ya. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu. Ya. Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat di Muaro Jambi kembali meminta istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, untuk berkata jujur. Bibi Brigadir Yosua, Roslin Simanjuntak, meminta Putri yang diperiksa penyidik Bareskrim Polri hari ini agar menjelaskan kejadian sebenarnya sehingga motif pembunuhan keponakannya gamblang. Untuk Ibu PC, untuk hari ini diperiksa, kami mohon kepada Ibu PC untuk mengatakan apa kejadian yang sesungguhnya yang terjadi kepada anak kami, berkata jujurlah. Itu yang perlu kami minta. Foto ini jadi salah satu bukti kedekatan antara Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua bersama ajudan Verdi Sambo lainnya benar adanya. Tak hanya dengan Yosua, istri Verdi Sambo bisa dikatakan juga cukup dekat dengan adik Yosua, Reza Huta Barat, yang juga anggota Polri. Sehari sebelum Yosua ditemukan tewas saat di Magelang, Putri sempat mengirimkan pesan singkat dan juga foto yang memperlihatkan Yosua sedang menyetrika pakaian. Kakaknya rajin banget, luar biasa sampai nyetrika luwes banget. Putri juga mengundang adik Yosua datang ke Magelang, Jawa Tengah. Dek, sini merapat ke Magelang, bantuin kakaknya. Namun, pujian itu seketika sirna saat keluarga Yosua tahu Putri Chandrawati terlibat merencanakan pembunuhan Yosua. Selaku dia selama ini menganggap anak kami almarhum Brigadir Yosua sebagai anaknya, dia harus merasakan bagaimana kami juga orang tua yang telah melahirkan seorang anak tapi difitnah, dibunuh dengan sadisnya. Dalam kasus ini, Putri diduga ikut berperan menyusun skenario pembunuhan hingga menjanjikan sejumlah uang ke Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ancaman hukuman mati pun kini menanti Putri Chandrawati. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkini pemeriksaan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Francisco Donasiano di Bareskrim Polri. Francisco, bagaimana jalannya pemeriksaan Putri Chandrawati saat ini? Dari pantauan kami dari pukul 11 pagi semenjak kedatangan dari Putri Chandrawati di Bareskrim Mabes Polri untuk
penetapan dirinya atau pemeriksaan dirinya pasca ditetapkan sebagai tersangka ini masih berlangsung setidaknya hingga 5 jam hingga saat ini, sehingga memang masih kami nantikan nantinya untuk usai pemeriksaan ataupun yang dilakukan oleh penyidik pada hari ini. Dan dari pantauan kami juga, Ibrahim dan juga saudara, dari tim kuasa hukumnya yang diwakilkan oleh Arman Hanis ini menjelaskan bahwa pihaknya atau juga pun kliennya ini akan kooperatif menjawab seluruh pertanyaan dari penyidik yang akan dilayangkan pada hari ini. Dan juga Putri Chandrawati yang sebelumnya dikabarkan sakit ini juga telah menjalani tes kesehatan sehingga bisa dipastikan bisa melanjutkan ataupun juga memberikan keterangan terkait masalah skenario ataupun juga pembunuhan berencana dari Brigadir Yosua ini. Dan yang juga cukup menarik atau jadi pertanyaan media, apakah nantinya untuk Putri Chandrawati ini akan dilakukan penahanan ataupun juga tidak, karena ada sejumlah pihak yang mempertanyakan, karena untuk anak-anak dari Putri Chandrawati ini ada beberapa yang masih di bawah umur. Namun kalau kita melihat pada pasal 21 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, di unsur subjektif ini menjelaskan penahanan tersangka bisa dilakukan apabila tersangka ini ada niat untuk kabur ataupun juga tersangka ini berupaya untuk merusak atau juga menghilangkan alat bukti, atau tersangka bisa mengulangi tindak pidananya lagi. Namun di unsur objektifnya di pasal 21 ayat 4 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini menjelaskan ada unsur objektif di mana penahanan bisa dilakukan apabila ancaman pidananya ini lebih dari 5 tahun. Nah, kalau kita melihat sebenarnya Ibrahim dan juga saudara, dari sangkaan pasal yang dikenakan kepada Putri Chandrawati ini, itu pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 5556, ini ancaman pidananya adalah seumur hidup atau bahkan pidana mati sebenarnya Ibrahim dan juga saudara. Jadi memang kita nantikan apakah ini akan dilakukan penahanan atau tidak, tergantung apakah juga nantinya Putri Chandrawati ini akan melakukan penangguhan ataupun tidak dalam proses penahanannya. Jadi memang masih kami nantikan karena masih berlangsung hingga saat ini. Karena kalau kita pantau sendiri Ibrahim dan juga saudara, kenapa pemeriksaan pada hari ini dapat kami katakan ini penting sebenarnya Ibrahim, karena Putri Chandrawati ini akan melengkapi setidaknya keterangan-keterangan dari BAP yang sudah dilakukan terhadap 4 tersangka lain dari versi Putri Chandrawati sendiri yang sudah ditetapkan menjadi tersangka terkait pembunuhan berencana dari Brigadir Yosua. Sehingga hal ini juga dinantikan karena dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat pertemuannya rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 pada beberapa hari yang lalu ini menjelaskan akan berjanji membuka motif dari pembunuhan Brigadir Yosua ini kepada publik setelah pemeriksaan Putri Chandrawati di Barreskrim Polri. Nah, terkait masa pemeriksaan Putri Chandrawati ini memang Ibrahim dan juga saudara cukup menarik karena sudah dilakukan pemanggilan 3 kali, namun dalam kapasitasnya sebagai saksi, namun mangkir dalam pemanggilan tersebut, bahkan membuat surat sakit, sehingga ini merupakan kali pertama atau perdana Putri Chandrawati muncul sebagai tersangka di publik. Sehingga memang kami nantikan apa saja nanti proses hukum yang akan ataupun juga yang akan disampaikan nanti oleh tim kuasa hukum usai pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Ibrahim. Sisko, kalau tadi kuasa hukum apa saja yang disampaikan selain tadi kooperatif, jaminannya itu apa, Sisko, dari kuasa hukum? Oke, inilah yang juga cukup menyita perhatian kami sebagai kooperatif. Apakah ini kooperatif untuk menjelaskan kronologi atau kejadian sebenar-benarnya? Inilah yang sebenarnya kita nantikan Ibrahim dan juga saudara. Karena kenapa? Kalau misalnya apabila nantinya Putri Chandrawati ini menjelaskan keterangannya ini, nanti juga harus dibandingkan juga dengan keterangan-keterangan lain dari saksi ahli, dan juga barang bukti. Nah, dari keterangan ini nanti bisa dicocokkan ataupun juga ditemukan apakah keterangan dari Putri Chandrawati ini benar ataupun juga tidak dalam proses persidangan. Sehingga memang ini tergantung atau kembali lagi kepada Putri Chandrawati apakah akan menjelaskan kasus ini secara runut dan terang benderang